Terima kasih teman-teman sekalian. Saya baru saja ngobrol dengan Pak Surya Paloh, baik secara pribadi dan juga sebagai tokoh politik yang malang melintang di Republik ini, ya. Dan saya mendapatkan reinforcement dalam tugas saya sebagai penentu kebijakan nasional untuk stabilitas. Dan Pak Surya Paloh memberi masukan informal tetapi penuh dengan komitmen nasionalisme dan patriotisme yang beliau sampaikan kepada saya. Jadi terima kasih Pak Surya Paloh. Ini adalah kunjungan pertama partai politik di luar koalisi Indonesia Maju. Saya kemarin sore juga mendengar laporan bahwa PKS juga akan berkunjung, dan ini adalah kantornya rakyat, kantornya rakyat yang berdaulat tetapi di bidang stabilitas. Sekali lagi terima kasih Pak Surya Paloh atas nasihat yang diberikan kepada kita, dan ini adalah vitamin yang akan kita jadikan satu stamina menghadapi tantangan tugas yang akan datang. Silakan Pak Surya. Baiklah, teman-teman semuanya, tentu saya pertama sekali harus menyatakan kunjungan kali ini adalah kunjungan yang diterima langsung oleh Jenderal Sapri Samsudin selaku Menhan. Saya diberikan kehormatan yang luar biasa, mengingat persahabatan yang cukup lama, kami bisa berdiskusi jauh lebih dalam dari hati ke hati. Tentu dalam concern yang sama, bagaimana melihat episode perjalanan kehidupan kebangsaan kita dengan pergumulan yang cukup besar, dengan obsesi yang besar ingin dicapai oleh pemerintahan Presiden Prabowo. Nah, disinilah fungsi dan tugas kita, terutama bagi saya pribadi bersama dengan seluruh, katakanlah, komponen dan elemen masyarakatnya yang mempunyai tentu rasa tingkat kepedulian yang sama untuk keberhasilan pemerintahan ini, mempunyai harapan pemerintah kita ini harus berhasil. Nah, tugas kita bagaimana agar keberhasilan itu bisa berjalan sesuai dengan harapan kita. Nah, itulah yang barangkali banyak kami bicarakan tadi secara internal dengan Bapak Menhan. Tapi sekali lagi, pertemuan yang begini berharga bagi saya ini, bahkan saya sebaliknya banyak mendapatkan referensi secara khusus dari Bapak Menhan, bagaimana posisi dan peran yang sudah dijalankan, yang dianggap relatif cukup baik, tetapi bisa ditingkatkan ke arah yang lebih baik lagi. Nah, ini bagi saya adalah suatu masukan yang juga berarti. Sekali lagi semuanya datang dengan niat baik untuk satu kepentingan, bagaimana agar perjalanan kehidupan kebangsaan kita lebih baik lagi ke depan. Itulah yang saya bisa utarakan pada saudara semuanya, rekan-rekan pers. Saya pikir inilah pertemuan yang bisa saya katakan cukup memberikan impresi tersendiri pada saya. Silakan. Izin Pak, saya Nanda dari Kompas TV. Mau tanya mungkin ke Pak Surya Paloh. Tadi Bapak kan menyinggung soal ini bagaimana menjadikan pemerintah ini jadi berjalan lebih
baik begitu ya. Apakah ada perbincangan gitu kan terkait dengan apakah ada rencana untuk masuk dalam kabinet presiden begitu? Terima kasih. Jadi yang pertama tentunya yang mendapatkan vitamin mungkin tidak hanya Pak Sapri, saya sendiri juga mendapatkan banyak vitamin dari beliau tadi itu. Jadi ini saling memperkuat dan membesarkan hati. Itu pada intinya. Membesarkan hati ini tentu kita harapkan melahirkan sebuah motivasi yang lebih kokoh, lebih kuat. Memberikan keyakinan, bangun kesadaran kita, bahwa seberat-beratnya perjuangan apapun yang kita hadapin, itu yang akan bisa kita hadapin bersama secara baik, kalau memang diikhlaskan, diniatkan, untuk cara menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi kita. Itu satu. Saya pikir ini sama pemikiran. Dan kedua, apakah memang ada pertemuan lanjutan? Ya pasti ada pertemuan lanjutan itu. Komunikasi kan tidak mungkin hanya selesai pada hari ini. Tetapi tadi dalam pembicaraan saya dengan Pak Menhan, bisa saja komunikasi itu tidak selamanya bisa dipahami dan dilaporkan dan diketahui oleh kawan-kawan pers. Tapi itu yang perlu saya beritahukan. Akhirnya tidak semuanya pembicaraan kita itu mengarah kepada apakah memang sekarang yang Nasdem di luar kabinet nanti ada pembicaraan ke arah kabinet. Tidak ada. Tapi sekali lagi saya katakan, ada optimisme yang masih ada dan harus terjaga lebih baik untuk membangun optimisme tidak hanya kelompok yang saya pahamin, tapi seluruh komponen dan elemen masyarakat lainnya. Terima kasih. Ya. Lagi. Saya tanggapi Pak dari Desa, ada dua pertanyaan Pak Menhan. Yang pertama, apakah untuk menerima ketum partai politik ini adalah tugas langsung yang disampaikan oleh Pak Presiden kepada Pak Menhan? Karena yang kami pahami, kalau menyangkut politik dari partai politik itu kementeriannya di sebelah Pak, bukan di Kementerian Pertahanan. Apakah ada tugas baru yang diberikan oleh Pak Presiden kepada Pak Menhan? Kemudian yang kedua, selain PKS yang sudah confirm rencana datang ke Jumat ini, apakah ada partai lain Pak selain PKS yang di luar Kim yang juga sudah melayangkan undangan kepada Pak Menhan? Itu saja. Terima kasih Pak. Ya, masalah tugas Kementerian Pertahanan itu mempunyai dua dimensi. Yang pertama, dimensi pertahanan negara. Yang kedua adalah dimensi kedaulatan negara. Pada saat kita berbicara kedaulatan negara, semua elemen-elemen bangsa ini semua terkait. Kalau Kementerian Polkam itu secara struktural dan substansial, tapi dalam konteks stabilitas nasional dan menjaga kedaulatan negara, ini adalah bagian kita. Kebetulan ini adalah kantor Dewan Pertahanan Nasional, dan saya kira teman-teman tahu Pak Prabowo juga punya kantor di sini. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa Kementerian Pertahanan ini miliknya rakyat Indonesia yang ditugaskan kepada pemerintah untuk melindungi tanah dan tumpah darah. Jadi kita harus ada di dalam satu soliditas. Silahkan partai lain insya Allah dalam minggu ini akan berkunjung, dan ini adalah efek TikToknya Pak Surya Paloh datang ke sini. Itu. Ya, jadi saya kira kita open minded sekarang bahwa ini adalah miliknya bangsa dan kita semua hanya mengabdi kepada bangsa dan negara. Terima kasih banyak teman-teman sekalian. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak.